Banyuwangi adalah salah satu kota yang mempunyai banyak keragaman budaya, dan Banyuwangi juga mempunyai banyak wisata-wisata yang sangat menarik para wisatawan asing untuk melihat keindahan alam yang ada di Banyuwangi. Jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi di Banyuwangi kian meningkat setelah dibuka pada tanggal 10 September 2022. Peningkatan dari 0 kunjungan karena tutup sudah nampak di minggu pertama. Pembukaannya juga menjadi masa percobaan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Muhammad Yanuar Bramudam, mengatakan pihaknya mencatat jumlah kunjungan wisatawan per minggu. Dari 64 destinasi yang ada di Banyuwangi, masih 35 destinasi yang dibuka. Artinya, selama 3 minggu pembukaan destinasi, ada 45.000 kunjungan ke lokasi wisata tersebut. Banyak wisata yang mencari tempat penyewaan mobil untuk mereka kendarai berkeliling di Banyuwangi. Maka dari itu kami membuat sebuah ide dengan membuat sebuah website yaitu bernama Drivey, bertujuan untuk memudahkan para wisata asing ataupun orang-orang yang berada di daerah Banyuwangi ini untuk mencari informasi dalam menyewa mobil tersebut. Drivey merupakan sebuah web aplikasi yang bisa membantu para klien untuk menemukan tempat penyewa mobil yang lebih mudah. Dengan Drivey, kamu dapat mencari tempat sewa dengan harga yang sesuai dari harga terendah maupun tertinggi. Dan pada web Drivey, kalian juga bisa melihat spesifikasi mobil yang ingin kalian sewa. Drivey, easy driving, enjoy your drive. Pada proyek kali ini, kami menemukan permasalahan yang terdapat pada masyarakat, yaitu bagaimana sulitnya mengakses atau mencari sistem informasi penyewaan rental mobil. Pada dasarnya, pada rental mobil tersebut belum memiliki sistem informasi. Maka dengan adanya sistem informasi yang kami buat, dapat memberikan informasi yang lebih akurat sehingga masalah yang terjadi dapat teratasi. Pada latar belakang yang kami mendapatkan lingkup permasalahan yaitu tentang sulitnya mencari penyewaan rental mobil di daerah Banyuwangi. Kami mendapatkan solusi yaitu dengan membuat aplikasi berbasis website dan aplikasi mobile di mana di dalamnya terdapat produk-produk rental mobil pada user. Perspektif produk di sini, di mana sebuah aplikasi atau sistem informasi yang suatu saat nanti dapat menggantikan peran asisten pribadi atau alur aplikasi tersebut, yaitu dari penyedia jasa nantinya akan masuk ke dalam web dan memverifikasi admin dan terverifikasi, di mana di situ pengguna atau user dapat melakukan booking dan menampilkan data-data mobil tersebut dan data penyewa akan diinput dan masuk kepada penyedia jasa. Fungsi produk di sini sama seperti produk yang ditawarkan, seperti biasa register dan fitur utama yaitu booking mobil dan olah data dan check out. Karakteristik pengguna adalah pengguna-pengguna atau sasaran dari aplikasi ini sendiri. 1. Penyedia jasa atau penyediakan mobil yang disewakan. 2. Yaitu admin, pengelola aplikasi Drivey tersebut. 3. Penyewa, wisatawan masyarakat Banyuwangi. Batasan-batasan di sini yaitu yang dimaksud dari batasan aplikasi ini sendiri. Pertama, aplikasi hanya terkhusus warga Banyuwangi. 2. Sistem informasi dari rental ini hanya tersedia web dan aplikasi. 3. Hanya dapat melakukan sewa-menyewa mobil. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal dari aplikasi. Nah, kami mensurvei bahwa masyarakat di luar sana masih menggunakan komputer dengan spesifikasi minimal yaitu Intel Dual Core dengan RAM 2 GB, harddisk 500 GB dengan VGA Intel HD Graphics. Kemudian untuk spesifikasi mobilnya, kami menemukan bahwa di luar sana masih memakai Android 8 dengan RAM 3 GB dengan penyimpanan 32 GB. Nah, dari kebutuhan tersebut, kami menyimpulkan bahwa untuk aplikasi kami minimal itu dapat digunakan pada komputer dengan spesifikasi Intel Dual Core, RAM 2 GB dengan harddisk 250 GB. Sedangkan untuk perangkat keras mobilnya minimal itu menggunakan Android 8 dengan RAM 2 GB, kemudian untuk harddisknya sendiri adalah 32 GB. Nah,
Untuk kebutuhan perangkat keras servernya, kami menggunakan server hosting yaitu dari Niaga Hoster dengan penyimpanan 250 GB dengan bandwidth unlimited dengan biaya per bulan 999.000. Kemudian untuk kebutuhan dari server tersebut, kami membutuhkan Linux server atau Windows server dengan include SQL database, PHP minimal versi 7 atau versi 8 dengan include Node.js atau yang lainnya yang bisa mengeksekusi Node.js tersebut. Kemudian dari aplikasi kami ini sendiri juga memerlukan akses internet untuk dapat mengakses aplikasinya. Deskripsi kebutuhan non-fungsional terdapat 3 macam, yaitu performansi, batasan memori, dan atribut kualitas perangkat lunak. Performansi, proses rental mobil menjadi semakin mudah, dikarenakan kegiatan sewa-menyewa dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Dengan metode pembayaran yang beragam, dapat mempercepat proses transaksi. Pada atribut kualitas perangkat lunak, terdapat kriteria kualitas dan keterangan kualitas. Pada kriteria kualitas terdapat 3 macam, yaitu keandalan, keamanan, dan keuntungan. Pada keandalan memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, efisien waktu proses dapat dilakukan di mana saja. Untuk yang kedua, dapat dibuka pada semua web browser, dan yang ketiga juga dapat dibuka dengan cepat bila dibuka bersama secara banyak. Pada keamanan memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, memiliki jaminan asuransi kecelakaan. Untuk yang kedua, keamanan dalam transaksi. Untuk yang ketiga, menggunakan username dan password untuk menjalankan perangkat lunak ini. Dan untuk yang keempat, memiliki level hak akses. Pada keuntungan, memiliki 3 macam, yaitu tidak perlu biaya besar, tidak perlu bayar pajak atau asuransi, dan kondisi mobil selalu prima. Untuk slide selanjutnya yaitu slide tentang mockup. Untuk di bagian mockup ini ada splash screen, yaitu halaman loading dari aplikasi ketika membuka aplikasi pertama kali. Kemudian akan muncul halaman register apabila belum pernah login, maka diarahkan ke register terlebih dahulu. Apabila sudah memiliki akun, maka silahkan untuk ke halaman login. Apabila sudah login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan daftar dari mobil-mobil yang ada dan beserta harganya. Terus kemudian di sini ada juga tampilan untuk fitur chat. Nah, untuk fitur chat ini si penyedia jasa dengan penyewa bisa berkomunikasi melalui chat tersebut. Terus selanjutnya untuk halaman keranjang itu ada pilihan apabila ada 3 sewa, maka bisa dipilih untuk 3 sewa. Apabila yang satu tidak jadi, maka bisa dipilih hanya 2 sewa mobil. Terus kemudian ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi akan menampilkan daftar mobil yang telah disewa. Kemudian ada tombol untuk memesan lagi apabila ingin memesan lagi. Untuk selanjutnya yaitu slide ERD. Untuk ERD ini ada owner detail, user, mobil, transaksi, dan review. Nah, untuk setiap tabel ini ada memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya untuk kelas diagram ada from login, from user, from detail owner. From detail owner adalah untuk detail dari ownernya. Untuk from detail user adalah detail dari data usernya. Kemudian from transaksi untuk mengatasi data-data transaksi. Terus from tambah mobil itu digunakan untuk menyimpan data-data mobil yang ada. Terus from edit data mobil itu untuk form mengedit data dari mobil yang sudah ada. Dan form review untuk memberikan review ke mobil yang sudah disewa. Untuk use case ada beberapa bagian, yaitu untuk user, owner, dan admin. Untuk user yaitu bisa register, melihat detail mobil, melakukan booking, melakukan pembayaran, dan logout. Untuk owner sendiri bisa melakukan register, melakukan input data dari mobil, data mobil yang ingin disewakan, terus melihat list mobil yang disewakan, melihat detail mobil, dan kemudian melihat laporan keuangannya.
Dan selanjutnya untuk logout. Untuk admin bisa melakukan input data mobil, melihat list mobil, melakukan konfirmasi akun, melihat detail mobil, melakukan verifikasi pembayaran, melihat laporan, dan logout. Untuk activity diagram yaitu pemilik rental memberikan data mobil, terus penyewa melihat data mobil dan detailnya. Sedangkan admin akan memverifikasi data yang dimasukkan oleh pemilik rental. Terus kemudian setelah memverifikasi data, penyewa dapat memesan mobil. Terus pemilik rental menerima detail pesanan. Setelah menerima detail pesanan, perental akan menyetujui pesanan tersebut atau tidak. Apabila menyetujui, maka penyewa melakukan pembayaran. Terus admin menerima detail pembayaran, memverifikasi pembayaran yang dilakukan oleh penyewa, kemudian pemilik rental akan menerima bukti pembayaran yang berhasil, dan kemudian akan membuat struk dari sistem, dan penyewa akan menerima struk pembayaran. Untuk perspektif produk sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan selanjutnya untuk yang DFD, untuk DFD user akan melakukan register dan mengisi data. Setelah mengisi data akan disimpan ke sebuah database. Apabila sudah disimpan, maka user dapat melihat list mobil dan detail harga dari mobil yang ada. Kemudian user dapat melakukan booking yang dilanjutkan untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka pembayaran akan diverifikasi. Setelah diverifikasi oleh admin, maka pembayaran akan disimpan ke database. Dari database akan dilaporkan ke penyewa dan diserahkan ke owner untuk mencetak struk tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Driving, easy driving, enjoy your drive.